Kepenak tuh apa tuh? Sehingga saya dapat kuliah. Ya walaupun kuliah ya kuliah. Kuliah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol asik tentang desa. Oke. Nih perdana pada malam apa nih ya? Malam Kamis bertepat di bulan Ramadan 1443 ya, 43 Hijriah. Oke, sebelum kita jauh ngobrol tentang desa, lebih baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Siap. Oke, gitu ya Pak ya. Siap. Kita memperkenalkan diri. Ayo. Mungkin nanti dari Mas sebelah saya ini yang baju hitam silakan untuk memperkenalkan diri dulu Pak. Dari dulu sampai sekarang nih. Oh ya intinya perkenalkan nama, asal, mungkin nanti status ya, biar netizen teman-teman yang nonton tahu nih status kita. Siap. Itu dan background kita seperti apa. Monggo Mas. Oke. Nah, perkenalkan nama saya Jafar Wijaya, biasa dipanggil Apang Mas. Apang. Ya, Apang. Nama sayangnya Apang. Tuh. Saya ini dari kalau tinggal sih domisili di Bojonggede sekarang. Gede. Cuman emang lahir dulu di Jakarta. Nah, sampai di sini buka peta itu saya lulus sekolah itu 2014 saya. 2014 ya. Itu lulus sekolah itu kalau nggak salah langsung masuk sini dah gitu dari sekolah gitu. Background saya multimedia. Sebenarnya pemanfaatan aplikasi gitu. Cuman magang di Bukapeta nih kita nih. Istilahnya. Saya gitu istilahnya dulu magang di Bukapeta. Bisa nggak sih ngejalanin bisnis gitu di Bukapeta ini gitu. 2014 masuk, 2015 tuh saya udah mulai keliling tuh Mas. Gitu sampai sekarang dia masih keliling Iya. dari desa gitu. Emang divisi saya tuh masuk di foto udara Bukapeta. Nah di 2022 ini udah mulai advance nih perjalanan kita nih gitu. Perkembangannya lebih pesat, alhamdulillah. Jadi di sini kita mau sharing nih apa aja yang pernah kita lakuin nih dari 2014 dari aku ya 2014 sampai sekarang. Nah, background saya udah tahu kan semuanya status, gitu. Pak, status saya sudah menikah, Pak. Alhamdulillah ya, udah melepas lajangnya ya. Punya buntut satu. Oh, gitu. Oke, anak ya, maksudnya anak bukan buntut seperti buntut gasir ini, buntut gasir. Siap. Oke. Kalau sebelah saya nih, silakan Bapak Holis untuk perkenalannya. Siap. Nah, oke. Terima kasih Mas Apang sudah memperkenalkan diri. Wah, ini giliran saya memperkenalkan diri ke halayak umum. Nama saya Nur Holis. Saya asalnya dari Cilacap, Jawa Tengah. Identik orang Ngapak. Istilahnya kalau di daerah itu orang Ngapak, orang Kepenak kayak gitu. Nah, Kepenak tuh apa tuh? Kalau tidak pakai bahasa Ngapak tidak enak. Oh, silakan dong pakai bahasa Ngapak kalau gitu. Tapi saya nggak ngerti. Oke, statusnya sudah nikah juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mohon doanya mudah-mudahan langgeng. Amin. Saya ini backgroundnya alhamdulillah diberi rezeki melalui orang tua saya sehingga saya dapat kuliah. Ya walaupun kuliah ya kuliah subuh. Ya insya Allah berkah lah kayak gitu. Backgroundnya saya kuliah di dunia IT, di ininya teknik informatika seperti itu. Dulu di tahun 2017, nah saya itu
hijrah Pak istilahnya. Dulu saya sempat tinggal di Kalimantan cukup lama, terus pulang ke Jawa. Nah 2017 itu saya status memberanikan diri pulang ke Jawa dengan belum ada harapan aku mau kerja di mana, mau usaha apa itu belum ada. Oh, masih milih-milih atau masih dalam mimpi ya, bulat-bulat kayak gitu. belum terarah ya, Mas? Belum ada yang nampak gitu. Tapi perjalanan waktu alhamdulillah ada ya, karena sering komunikasi temen. Nah ini manfaatnya temen itu bener-bener terasa ya, bener-bener saya rasakan secara pribadi. Saya rasakan silaturahmi itu bukan hanya menambah rezeki yang kalau kita main dikasih teh atau kopi, tapi secara silaturahmi secara menerus itu bukan apa, kita dapat rezeki banyak dari situ gitu Mas Abang. Nah saya itu alhamdulillah bisa bergabung di perusahaan Bukapeta ya dulu di divisi IT, tapi karena saya IT-nya IT ya IT apa standar. standar. Orang teknik informatika tapi standar gitu kan, tidak mahir banget. Akhirnya saya di bagian administrasi. Ya contohnya buatin laporan modul, pelatihan dan sebagainya kayak gitu. Mantap Mas. Buka peta dulu Pak, sampai sekarang alhamdulillah saya sudah ya sekarang alhamdulillah meningkat nih, udah di bagian kontrol sebuah pengembangan aplikasi seperti itu Pak. Wih, hebat. Nah ini Mas nih. Gimana Pak? Mantap. Nah, di kesempatan kali ini Oke, kita sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol asik sharing nih tentang desa, peta dan data. Nah, jadi ngobrol asik Tentang desa, data dan peta. Ngobrol-ngobrol tentang desa, di dalam lingkup desa sendiri sebenarnya itu wilayah secara itu termasuk kecil ya kalau di Indonesia sendiri ya. Ya, kalau untuk administrasi itu sebenarnya wilayah terkecil itu desa. Gitu. Administrasi secara pemerintahan ya. Namun di dalamnya desa itu masih ada lagi tuh. Pak, kenapa kita ngobrolin desa, peta dan data di desa itu? Menurut gimana Pak itu? Kenapa kita harus ngobrolin seperti itu? Nah, karena menurut Mas Abang. Nah, mungkin basic dasarnya itu saya lah salah satunya. Contohnya, saya tinggal di desa gitu, Mas. Tinggal di desa, salah satu desa lah di Kabupaten Bogor itu. Saya ngelihat nih dari sistem administrasi desanya itu, terusnya dari ibarat kasarnya ngontrol dari pembangunan, terusnya dari pelayanan publik itu belum optimal gitu. Belum optimalnya belum terserap nih ke dalam bentuk data atau peta, karena kalau misalnya mereka memanfaatkan data itu dalam bentuk peta gitu di desa itu bisa lebih luas wawasannya Mas. Maksudnya dalam arti pengembangannya bisa lebih luas ya. Iya. Nah, kalau misalkan nih kalau aku kan desa ini dekat dengan kota nih di desaku gitu. Berapa kilo Mas ke kota ini? Kotanya kota apa nih? Ke Jakarta dekat. Iya, Bogor ke Jakarta dekat. Terbang aja ya. Cuman dipisahin sama Depok doang kok dari Bogor. Nah, ya 30 kilo lah ya. Sebenarnya yang dimaksud desa itu kan pendapatannya dari hasil bumi ya kebanyakan yang kita tahu kan. Kayak misalnya padi, singkong, hasil bumi lah, hasil bumi. Benar. Nah, kalau di desa aku tuh udah dikit banget tuh gitu, udah malah lebih kayak ke kota gitu mata pencariannya, pekerjanya. Penduduknya juga lebih padat ya. Padat penduduk. Gitu. Nah, kalau di desa Mas di
sana tuh apa tuh? Saya tuh sebenarnya orang desa sih, orang desa banget lah. Orang desa di Cilacap itu, di kecamatannya Gandrung Mangu, desanya desa apa ya? Lupa. Sensor gitu. Gak apa-apa kan namanya desa kan ya. Oke, siap. Di daerah Kabupaten Cilacap, termasuk kalau saya asumsi saya sendiri termasuk desa masih tertinggal. Tertinggalnya Dalam artian apa? statusnya belum atau nggak mau lari. apa ya, kalau istilah desa itu kan ada istilah berkembang. Pertama itu tertinggal, maju sedikit apalah gitu ya. Berkembang dan maju. Iya. Oh ya, intinya kayak gitu. Tapi kalau saya perhatiin sih masih di bawah berkembang nih, di bawah berkembang tapi tidak mau naik ke berkembang. mau berkembang lah ya. Gitu. Nah, desa memang saya perhatikan di khususnya di desa saya itu perlu ini ya, sebuah terobosan, perlu dari sisi pengetahuan si perangkat desa juga harus lebih maju lagi biar memajukan desa itu lebih cepat lah, nggak lambat sekali. Kayak gitu. Kalau di sana aktivitas kebanyakan masyarakat itu adalah bertani, Pak. Bertani, terus pemudanya sekarang pemudanya itu lebih suka ke merantau. Ya, pemudanya lebih suka merantau dan itu ke kota akhirnya gitu. Kayak contohnya ini saya sendiri nih, ini nyangkut di Jakarta. Tapi kalau lagi pulang kampung ke desa garap sawah ya, Mas? Itu harusnya seperti itu kan. Nah, terus wilayahnya juga tidak teraliri irigasi. Jadi kalau secara sawahnya itu tak ada hujan, Pak. Jadi terus orang sana itu dari saya kecil itu banyakkan palawija. Istilah palawija itu maksudnya menanam sayur-sayuran kayak gitu. Iya. Sayuran, banyakkan sayuran. Sayur-mayur lah ya. Padi itu ditanam saat musim penghujan. Ya. Karena nggak ada aliran irigasi. Ya. Berarti satu kali dalam setahun. Ya, kalau panen yang bagus sekali dalam setahun, tapi masyarakat kadang mencoba lagi di musim transisi itu. Nah. Jika hujannya terus ada, alhamdulillah bisa panen. Tapi jika di musim transisi antara musim hujan ke musim kemarau itu lebih cepat, nah kita telat tanam ya kekeringan, Pak. Masih kerdil gitu, masih segini tingginya udah. Bawahnya itu udah kayak peta, Pak. Nah, retak itu. Salah satunya itu, Mas. Jadi ya. kalau misalnya kita menghubungkan si desa, data, dan peta ini, kita bisa melihat potensinya, Mas. Misalkan ya, yang Mas bilang tuh, kalau Mas bisa panen satu kali dalam setahun, kalau misalnya bisa dimanfaatin peta nih, Mas. Misalkan di bagian tertinggi dari desa itu dibuatkan embung, beberapa embung buat mengaliri sawah yang melewati desa-desa, Mas. Gitu. Nah, itu kan jadi salah satu nih kebermanfaatan si peta ini, akhirnya penempatan si embungnya itu yang pas gitu. Bagaimana bisa mengaliri seluruh desa. Betul. Nah, itu kan manfaatan. Salah satu dari sebagian banyak pemanfaatan dari peta itu, Mas. Nah, kenapa kita ngobrolin desa gitu? Karena desa salah satu tiang nih dalam suatu negara kita nih di Indonesia nih. Desa itu tiang-tiangnya nih gitu untuk menjalani negara ini. Gitu. Iya. Berat banget ya ngobrolin tentang situ. Nah, makanya daripada pusing mikirin suatu negara, mendingan kita ngobrol asik aja deh tentang desa, apa yang ada di dalam desa gitu. Terusnya ngejalaninnya tuh kayak gimana, tentang peraturan desa. Banyak hal lah, banyak hal yang kita bicarakan di dalam desa sendiri. Nah, di video kali ini
kita Sebenarnya kita ini sampai sini aja ya, apa Mas ya, Paling ya. pembukaan, Ya, introduction, perkenalkan dan maksud dan tujuan kita apa namanya untuk ngobrol, kemungkinan nanti mohon doanya mudah-mudahan di apa diberi kelancaran. acara ngobrol asik tentang desa ini selalu makin berkembang Ya, sehingga nanti amin. kami dapat mendatangkan pakar-pakar yang ahli dalam tentang tata desa, pakar ahli tentang peta dan sebagainya seperti itu. Mungkin dari dinas-dinas yang berhubungan dengan hal itu bisa kita undang. Nanti teman-teman bisa silakan teman-teman untuk ngasih saran, Komen, kritik juga nggak apa-apa. kritik ya silakan lah, yang Untuk intinya kita membangun. ya betul. Siap. Seperti itu, mudah-mudahan teman-teman semua sukses, Amin. kita sukses. Jangan Dan lupa like, komen, dan itu subscribe. klik apa? Lonceng. Loncengnya. Siap. Itu Mas. Sekian dari kita ya Mas ya. Oke. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.